Oke, baik, puji nama Bapak Yahweh, haleluya. Sekali lagi sahabat shalom, haleluya. Iya, untuk tema khotbah hari ini adalah ujian iman terakhir, ya, di zaman akhir. Haleluya. Saya diberikan petunjuk untuk memberikan kebenaran ini, saudara. Makanya saya merenungkan kebenaran ini karena memang di hari-hari yang terakhir ini banyak orang percaya, termasuk yang sudah mengenal nama kudus Bapak Yahweh itu bukan tidak tahu, saudara, ya, tahu tentang keadaan, ya, tetapi menurut mereka tidak akan mengalami itu, saudara, ya. Tapi faktanya kita lihat sekarang sudah mulai terasa, saudara, sekalipun belum puncaknya. Nah, itulah makanya sebabnya Roh Kudus ingatkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini supaya membuat kita, ya, memahami, ya, bagaimana kita menjadi orang yang percaya itu tetap mengalami yang namanya ujian, ya. Saudara ingat Yesua aja, dia sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, dia harus menderita. Ya, nah bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Ya, jadi perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang terkasih, ya, hari ini, ya, saya tidak sedang berbicara tentang hal-hal yang ringan, ya, tetapi hal-hal yang bukan cuma hari ini sih, setiap Sabat, ya, selalu saya membicarakan tentang akhir zaman. Nah, akhir zaman ini kan sesuatu hal yang berat, saudara, ya, yang banyak orang, terlebih jemaat yang gak mampu, saudara, untuk mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Tetapi pada realitanya kita sudah ada di zaman akhir, ya. Dan zaman akhir ini sudah benar-benar di depan mata dan sudah kita rasakan, ya. Haleluya, haleluya. Nah, yang saya katakan tadi, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang Kristen, ya, bahkan yang sudah mengenal nama kudus Bapak Yahweh, terlalu percaya diri, saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena mereka berkata bahwa, ya, sekalipun mereka ada di kehidupan di akhir zaman, mereka merasa aman-aman saja, saudara. Kehidupan mereka tidak akan mengalami karena doktrin yang telah diajarkan kepada mereka adalah rapture. Ya, ini yang membuat akhirnya mereka tidak berjaga-jaga. Ini yang membuat akhirnya mereka lengah, saudara. Karena mereka mengimani sesuai doktrin yang sudah didoktrin dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan mengalami kesukaran. Ya, tapi yang sudah sering kali saya sampaikan tentang kebenaran, nanti juga saya akan bahas lagi, saudara, bahwa kehidupan masa sukar itu 7 tahun dibagi 2, 3,5 tahun awal dan juga 3,5 tahun akhir. Nah, kita akan mengalami di awal, saudara. Karena kalau di akhir itu adalah merupakan kesukaran anti Hamasia. Nah, itu yang tidak akan kita alami, ya. Nah, di kesukaran awal inilah yang akan menguji iman kita. Ini makanya saya katakan tadi, inilah ujian terakhir, ya kan? Haleluya. Ya, apakah kita lulus atau tidak? Ya, ditentukan hari ini, ya. Haleluya, ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, doktrin yang dikatakan mereka tidak akan mengalami kesukaran, mereka berkata aman-aman saja, ya, sangat disayangkan, saudara, ya. Karena kalau kita mau jujur, kitab suci tidak pernah berkata bahwa jalan menuju keselamatan itu semudah membalikan telapak tangan, saudara. Ya, nggak mudah.
tidak seperti apa yang dibayangkan kita. Karena firman Elohim sungguh sangat jelas menegaskan bahwa akan ada masa sukar selama 7 tahun yang saya katakan tadi. 3,5 tahun awal adalah masa ujian iman, di mana dunia akan semakin gelap dan penuh dengan penyesatan. Ya, dan 3,5 tahun akhir adalah merupakan masa pemerintahan anti Hamasiyah yang penuh tekanan dan penganiayaan. Ya, jadi mari kita buktikan, saudara. Ya, jadi saya bukan hanya asal bicara, tapi kita akan buktikan. Ya, nah konsep ini muncul dari nubuat dari Daniel dan juga Wahyu yang berbicara 1 minggu terakhir. Nah, 1 minggu terakhir ini berbicara 7 tahun. Ya, 7 tahun yang terbagi menjadi 2 bagian yang sudah saya katakan tadi. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun akhir. Ya, nah dasar kitab suci tentang masa sukar 7 tahun yang pertama sesuai dengan nubuatan Daniel 9 ayat 27 dikatakan, raja itu akan membuat perjanjian dengan banyak orang untuk 1 minggu lamanya. Pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Ya. Kemudian 1 minggu di sini dipahami sebagai 7 tahun. Pertengahannya 3,5 tahun. Ya, adalah merupakan titik krisis ketika anti Hamasiyah menghentikan ibadah dan menajiskan bait suci, saudara. Ya. Nah, Daniel 7 ayat 25 dikatakan, anti Hamasiyah akan menindas orang kudus, saudara. Selama berapa lama? Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, itu berarti 3,5 tahun yang menunjukkan separuh dari masa 7 tahun, saudara. Ya, jadi jelas. Kemudian kita lihat yang kedua dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 11 2-3 dikatakan, kota kudus diinjak-injak selama 42 bulan. 42 bulan ini adalah 3,5 tahun. Ya, dan 2 saksi bernubuat selama 1260 hari. 1260 hari itu adalah 3,5 tahun. Ya. Nah, Wahyu 12 ayat 6 dikatakan, dan juga 14 dikatakan, perempuan melarikan diri ke padang gurun selama 1260 hari, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan Wahyu 13 ayat 5 dikatakan, binatang, ya, dalam tanda kurung anti Hamasiyah, diberi kuasa untuk bertindak selama 42 bulan. Nah, jadi semua ayat ini konsisten, ya, di mana ada 2 periode, 3,5 tahun yang membentuk total 7 tahun masa sukar, saudara. Ya, kalau sesuai konsep ini berarti 3,5 tahun akhir itu adalah masa pemerintahan anti Hamasiyah, dan saudara dan saya kalau betul-betul taat dan setia, kita tidak akan mengalami di masa pemerintahan anti Hamasiyah. Tetapi mereka yang tertinggallah, ya, mereka yang tertinggallah yang akan mengalami masa pemerintahan anti Hamasiyah. Sedangkan kita sudah melewati 3,5 tahun kesukaran awal, dan ketika akan berpindah ke 3,5 tahun akhir, kita sudah di-rapture, saudara. Amin. Haleluya. Dan saya percaya tidak lama lagi rapture itu akan terjadi. Makanya saya bilang, ayo kita betul-betul fokus,
kita betul-betul taat, kita betul-betul setia. Jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Ya, kalau kita ketinggalan, nanti darah kita lah yang akan menanggung. Pertanyaan saya, apakah saudara mampu? Ya, saudara akan bisa masuk, sekalipun saudara tertinggal, ya saudara akan bisa masuk ke dalam masa kerajaan 1000 tahun. Tetapi harus bayar harga. Dengan apa? Dengan darah danuan, iya kan? Dengan darah saudara, ya. Karena darah Yesua yang dicurahkan untuk kita itu ya hanya sampai di rapture, saudara. Haleluya. Selebihnya ya darah kita. Kalau saya sih nggak mau, saudara, ya, karena bukan mungkin lagi, saya tidak akan mampu. Haleluya. Ya, makanya saya berusaha terus untuk hidup dalam kekudusan, berusaha untuk taat, berusaha untuk setia. Ya, kemudian poin yang ketiga, ya, kita lihat gambaran dari Kejadian 41, saudara. Ya, Kejadian 41 di mana Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Nah, kalau saudara baca kembali, di situ saudara akan temukan di mana Yusuf bermimpi dan ditafsirkan. Ya, Firaun bermimpi dan ditafsirkan oleh Yusuf. Ya, di mana mimpinya 7 tahun kelimpahan dan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Itu ada dalam Kejadian 41 ayat 27. Nah, walau konteksnya berbeda, tetapi saudara perhatikan pola 7 tahun kesukaran sering dipakai sebagai gambaran profetis tentang masa ujian panjang, saudara. Ya, jadi kitab suci memang mencatat masa sukar 7 tahun melalui nubuat Daniel dan juga Wahyu. Ya, dan periodenya sangat jelas, terbagi menjadi 3,5 tahun awal yang adalah merupakan ujian iman. Nah, kita sehari-hari ini sementara diuji iman kita. Ya. Kemudian penyesatan dan juga tekanan. Hati-hati, saudara. Ya, karena di hari-hari ini di 3,5 tahun awal banyak sekali penyesatan. Ya, bahkan tekanan demi tekanan dengan keadaan yang kita hadapi. Ya, bahkan 3,5 tahun akhir. Nah, itulah yang dikatakan masa pemerintahan anti Hamasiyah. Itulah penganiayaan besar-besar. Kalau nggak ikut anti Hamasiyah, kita benar-benar orang percaya benar-benar dianiaya, saudara. Ya, kalau yang sudah ikut anti Hamasiyah, ya mereka nggak dianiaya. Ya kita kan yang dianiaya nantinya, saudara. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar tafsiran manusia, tapi melainkan dasar firman Elohim yang sangat jelas, saudara. Ya, haleluya. Jadi tidak bisa dibantahkan, saudara. Ya, ini sekali lagi ini bukan tafsiran manusia, tapi merupakan dasar daripada firman itu sendiri. Ya, haleluya. Namun saudara, apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang saya katakan tadi di awal, mereka merasa bodoh, saudara. Ya, mereka hidup seenaknya. Mereka tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena mereka merasa cukup dengan pengakuan iman. Ya, dengan doktrin yang disampaikan oleh gereja-gereja tertentu, saudara. Ya, mereka lupa bahwa firman Elohim berkata, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ya, ini kuncinya, saudara. Ya, kalau nggak bertahan sampai akhir nggak mungkin selamat dong. Berarti kita harus melewati ujian demi ujian. Nah, jadi sungguh sangat jelas bahwa pendahuluan ini saya mau sampaikan adalah merupakan panggilan untuk membuka mata jasmani kita, agar supaya kita jangan mudah tertipu oleh kepedean rohani. Ya, karena banyak orang-orang percaya, termasuk yang sudah menyembah nama kudus, terlalu percaya diri, saudara.
Ya, tanpa memperhatikan apa yang kitab suci katakan. Ya, terlalu pandang enteng saudara. Ya, jangan berpikir bahwa kita bisa shortcut langsung ya ke rapture tanpa melewati ujian iman. Oh, nggak bisa saudara. Ya, haleluya. Itu enak bagi mereka, nggak enak bagi yang sungguh-sungguh yang mempertahankan iman mereka dari awal saudara. Ya, haleluya. Nah, justru masa sukar adalah filter terakhir yang akan menunjukkan siapa yang sungguh-sungguh setia kepada Bapa Yahweh. Ya, ujian iman terakhir inilah yang akan membuktikan apakah saudara sungguh-sungguh atau tidak. Ya, yang lebih bodohnya adalah mereka bilang masih lama. Ya, yang mereka katakan masih lama karena mereka ya sudah dininak-bobokan oleh keadaan saudara. Ya, bahkan ada juga yang bilang ada Tuhan ngatur. Nah, ini repot saudara. Ya, ini kan kata-kata yang masa bodoh saudara. Ada Tuhan ngatur, itu Tuhan ngatur, kan begitu. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak berjaga-jaga, saya mau sampaikan berarti kita, saudara, ya, bahkan yang menyaksikan YouTube ini sementara menipu diri sendiri, saudara. Ya, karena kalau kita hidup seenaknya, kita sedang menutup telinga terhadap peringatan Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan yang menyaksikan YouTube ini, dengar baik saya mau sampaikan saudara. Ya, dengar baik saya mau sampaikan. Rapture atau pengangkatan itu bukanlah hadiah instan. Ya, bagi orang yang lalai, melainkan mahkota bagi mereka yang bertahan dalam kesukaran. Ya, itu intinya. Rapture bukan untuk orang yang lalai, orang yang masa bodoh, orang yang hidup seenaknya, orang yang hidup lengah. Tapi sekali lagi rapture adalah mahkota bagi mereka yang bertahan dalam kesukaran. Makanya setelah kita rapture kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Ini kan yang kita nantikan saudara. Tapi bagaimana cara hidup kita untuk mampu bertahan di hari-hari yang terakhir? Ya, kita lihat bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama realitas di zaman akhir, saudara. Ya, realitas berarti fakta atau kenyataan di zaman akhir. Ya, saudara kita nggak bisa tutup mata. Ya, apalagi saudara yang memang setiap sabat disampaikan tentang akhir zaman. Kita sudah mau hampir berapa tahun nih akhir zaman terus, saudara, untuk mengingatkan. Ya, haleluya. Kitab suci sudah menubuatkan bahwa zaman akhir akan penuh dengan tanda-tanda yang jelas, di mana dunia sedang bergerak menuju satu sistem global yang akan memunculkan anti-Hamasiyah. Ya itu saudara lihat kan, sudah disampaikan berkali-kali tentang agenda 2030. Dan kita lihat sistemnya sementara bergerak hari-hari ini, saudara. Ya, haleluya. Sementara dipercepat. Ya, haleluya. Jadi apa yang kita lihat hari-hari ini bukanlah suatu kebetulan, saudara, melainkan bagian dari rencana besar yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, saudara. Ya, mari kita rincikan bersama. Yang pertama, yang saya katakan tadi itu adalah agenda dunia. Ya,
Dan saya katakan tadi agenda 2030. Ya, agenda 2030 dengan slogan, kalau saudara mempelajarinya, itu adalah pembangunan berkelanjutan. Ya, atau saudara yang pernah kenal dengan New World Order, tatanan dunia baru, saudara. Ya, itu kan terdengar begitu indah, saudara. Pembangunan berkelanjutan. Ya, dengan tatanan yang baru. Akan tetapi di balik tatanan yang baru ini ada sistem kontrol global. Ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan itu karena di sahabat-sahabat sebelumnya saya sudah jelaskan. Ya, kitab suci menyingkapkan bahwa dunia akan diarahkan pada satu pemerintahan, satu ekonomi, dan juga satu agama palsu. Nah, nanti tanggal 13 akan dijadikan hari Tuhan. Ini kan pemikiran saya, ini kayaknya sudah ada sangkut pautnya dengan satu agama, saudara. Karena itu sudah di-planningkan 2027 harus berjalan. Ngeri gak, saudara? Ya, haleluya. Ya, ngeri, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Nah, semua ini adalah panggung bagi anti Hamasiyah. Nah, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak waspada, kita akan mudah masuk di dalam agenda tersebut, saudara. Makanya firman Elohim sangat jelas berkata, berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Jangan sampai kita masuk ke dalam sistem. Makanya sebagai saya hamba Elohim terus memperingatkan saudara, hati-hati. Ya, apalagi sistem biometrik. Makanya saya bilang mulai bulan Juli ini hati-hati, saudara. Apapun yang ditawarkan oleh pemerintah jangan mau. Ya, termasuk biometrik. Kalau sudah memang saudara sudah tidak ada lagi kepentingan ataupun apa di dalam handphone saudara, dalam kartu saudara, jangan pernah lagi beli kartu baru, karena kartu baru itu adalah biometrik. Data saudara akan terdata langsung masuk ke bank sentral CBDC, dan itulah yang akan mengontrol saudara. Ya, pakailah kartu lama. Kartu lama masih belum diarahkan ke situ, tapi nanti dengan berjalannya waktu tetap akan diarahkan untuk kita masuk biometrik. Nah, kalau sudah diarahkan, stop penggunaan sama sekali. Ya, hati-hati saudara. Ya, belum lagi bansos. Ya, yang masih dapat bantuan sosial, hati-hati. Sekarang sudah tidak lagi mendapatkan langsung beras ini itu. Itu sekarang semua duit, tapi harus pakai biometrik lagi. Ya, hati-hati saudara. Nah, jangan terjebak. Nah, banyak orang Kristen di luar sana termasuk yang sudah menyembah Bapa Yahweh nggak mengerti akan hal ini. Tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk ke dalam perangkap. Makanya saya terus ingatkan saudara. Ya, makanya ada YouTube supaya saudara misalnya nggak ibadah bisa mendengarkan kembali. Ya, jangan sampai kita lengah. Nah, dulu kan waktu zaman dulu kita masih di ayunan, saya sudah mengingatkan tentang COVID. Tapi ada beberapa jemaat yang nggak pernah ibadah on off Timur Tenggelam, mereka nggak tahu kabar. Akhirnya mereka divaksin beberapa orang. Ya, sangat disayangkan, rugi bersama saudara. Ya, kemudian yang kedua, masa sukar 7 tahun. Masa sukar 7 tahun. Jadi firman Elohim melalui Daniel dan Wahyu itu menegaskan adanya 7 tahun masa sukar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal di pendahuluan, di mana 3,5 tahun awal adalah merupakan masa ujian iman, masa penyesatan, dan juga masa tekanan demi tekanan, di mana orang percaya harus tetap teguh sekalipun dunia semakin gelap. Ya, kemudian 3,5 tahun akhir di masa pemerintahan anti Hamasiyah yang tadi saya katakan penuh dengan penganiayaan. Ya, akan diterapkan tanda binatang dan penyesatan yang besar-besaran terjadi, luar biasa. Ya, tapi kita
tidak masuk lagi di 3,5 tahun akhir ya. Haleluya. Yang penting saya katakan tadi, taat, setia, dengar-dengaran, itu kuncinya. Yang ketiga, sikap dunia, terlebih orang Kristen yang sudah menyembah nama kudus Bapa Yahweh. Ya, sikap dunia, terlebih orang Kristen, bahkan mereka yang sudah mengenal dan menyembah nama kudus Bapa Yahweh, masih masa bodoh sampai hari ini. Bahkan ada yang berkata itu cuma teori konspirasi, saudara. Ngeri, ya, ngeri, saudara. Ya, saya ingatkan, ya, bukan saya, firman. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Janganlah kamu tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, saudara. Ya, dunia akan semakin menolak otoritas Bapa Yahweh. Dan mereka lebih mengikuti tradisi manusia, bahkan tunduk pada sistem global. Ya. Nah, saya teringat, saudara, karena saya mengutip banyak orang percaya tidak lagi tunduk pada otoritas Elohim. Mereka lebih tunduk pada aturan manusia. Ya, dan saya teringat dalam pembahasan, termasuk saya sudah posting tadi, saudara, tentang bagaimana orang kita yang tadinya menjadi orang Kristen, yang mengakui Alkitab sebagai pedoman kita. Dan kita tahu bersama Alkitab itu banyak juga kesalahan karena penterjemahannya, saudara, ya. Dan akhirnya kita lebih mengetahui bahwa Alkitab itu diterjemahkan juga dari Katolik. Ya, makanya sebenarnya orang-orang Kristen ini memegang aturan daripada Katolik, sekalipun berbeda organisasi, saudara. Dan Katolik ini kan adalah merupakan mereka yang tunduk pada aturan manusia sampai sekarang. Dan saya percaya itu adalah perpanjangan dari anti Hamasiyah. Ya, nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, haleluya. Bersyukur kita semakin hari semakin dibukakan, saudara. Ya, karena kita mau buka hati, mau sungguh-sungguh, saudara, maka kita dicerahkan, saudara. Ya, haleluya. Jadi belum ada kata terlambat untuk kita terapkan, sekalipun memang sulit. Ya, ada banyak hal, saudara. Haleluya. Tapi ini yang saya mau tekankan. Ya, jadi saudara, dunia akan semakin menolak otoritas Bapa Yahweh. Ya, bahkan mereka lebih mengikuti tradisi manusia. Apapun kebenaran yang kita mau sampaikan, mereka akan tetap lebih memilih untuk mengikuti apa yang sudah ada. Ini kan ngeri, saudara. Iya kan, kita mau luruskan, kita menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, tapi karena lagi-lagi tadi doktrin, akhirnya membuat mereka tetap mengikuti aturan yang sudah ada. Bukan apa kata firman, bukan apa kata otoritas dari Bapa Yahweh. Ya, bahkan hari-hari ini mereka lebih tunduk pada sistem global. Ngeri, saudara. Ya, bahkan saya sudah jelaskan, ya, para gembala-gembala, para pendeta, hamba-hamba Elohim, mereka membelotkan dengan mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Elohim, jadi kita harus tunduk pada pemerintah. Dalam tanda kutip, bagi saya kalau itu bertentangan dengan kebenaran kitab suci, ya nggak boleh dong kita ikuti. Iya kan? Haleluya. Nah, inilah yang kadang-kadang kalau jemaat nggak ngerti, akhirnya tunduk, ngikut aja. Ah, ini salah, kesalahan terbesar, saudara. Ya, apalagi di zaman sekarang, di era sudah terbuka kayak begini, kayak saya pribadi terus belajar. Makanya apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya kita nggak bisa lagi ikuti. Ya, sekalipun kita harus dijauhi
disingkirkan. Ya nggak masalah buat saya, karena saya mau belajar setia, mau belajar taat. Kalau kita sudah tahu itu salah, ya jangan diikuti dong. Kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Kemudian lanjut bagian yang keempat. Panggilan untuk kita sebagai jemaat, saudara. Ya, jadi realita di zaman akhir sebenarnya bukan untuk ditakuti, ya, akan tetapi untuk dihadapi dengan iman. Ya, Bapa Yahweh tidak menipu kita dengan janji palsu. Ya, Ia sudah menyingkapkan kebenaran supaya kita siap, saudara. Nah, kesukaran adalah ujian iman terakhir, dan hanya mereka yang bertahanlah sampai kepada kesudahannya yang akan selamat. Nah, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah realitas zaman akhir di mana dunia sedang menuju masa sukar anti Hamasia yang akan muncul, dan hanya mereka yang berjaga-jaga, ya, yang akan bertahan. Jadi jangan tertipu oleh kepedean rohani, jangan hidup seenaknya. Karena firman Al-Hib sudah jelas, bertahanlah, maka kamu akan selamat. Jangan lunak tentang keadaan dunia ini dengan tawaran-tawaran dunia, hati-hati. Ya, haleluya. Kita lompat bagian selanjutnya, bagian yang kedua. Bagian yang kedua, kepedean iman yang menyesatkan. Ya, hati-hati terlalu pede. Ya, banyak hamba-hamba Elohim saya lihat di postingan-postingan terlalu pede. Ya, terlalu pedenya minta ampun, ngeri saudara saya lihat yang begitu. Apalagi yang sudah menyembah nama kudus. Ya, terlalu pede dengan iman mereka tanpa melihat keadaan yang terjadi. Karena yang di otak mereka sudah didoktrin, mereka pasti rapture. Ya, haleluya. Jadi saudara, saya mau sampaikan, salah satu bahaya di zaman akhir bukan hanya penganiayaan dari luar, ya, akan tetapi juga sikap hati yang salah, ya, dalam baik jemaat maupun pelayan hamba Tuhan, para pendeta gembala. Ya, seperti yang saya katakan di awal, bahwa banyak orang Kristen bahkan yang sudah mengenal nama kudus Bapa Yahweh, ya, merasa terlalu percaya diri, seolah-olah mereka itu sudah pasti aman tanpa perlu berjaga-jaga. Bahkan mereka berkata, saya sudah percaya, saya pasti rapture. Oh, ini ngeri saudara. Ya, pertanyaan saya, benarkah demikian? Ya, mari kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama, iman yang hanya pengakuan. Hati-hati saudara. Ya, karena di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Iman bukan hanya ungkapan di bibir, ya, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil kepedean rohani membuat orang berhenti berjuang, membuat mereka berhenti berjaga-jaga, dan merasa cukup dengan status sudah percaya. Ya, apalagi orang-orang Kristen di luar sana, aneh lagi. Sekali percaya tetap percaya, sekali selamat tetap selamat, tapi kelakuan luar biasa saudara. Ya, makanya mereka mudah untuk masuk jebakan-jebakan saudara. Haleluya, ngerti saudara? Ya, jadi hati-hati. Kemudian, ya, yang kedua, ilusi zaman. Ya, kepedean ini menciptakan ilusi nyaman, seolah-olah kesukaran tidak akan menyentuh mereka. Ya, padahal kitab suci jelas menegaskan tadi yang sudah dijelaskan berkali-kali tentang adanya 7 tahun. Ya, ada juga yang bukan hanya ilusi semata.
tapi mereka sudah ada di zona nyaman. Ya, zona nyaman yang sulit untuk keluar dari kenyamanan mereka. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan juga yang menyaksikan YouTube ini, saya sampaikan bahwa zona nyaman bisa menjadikan jebakan rohani. Hati-hati. Ya, zona nyaman bisa menjadi jebakan rohani. Ya, kenyamanan itu membuat saudara sulit untuk berjaga-jaga. Ya, bahkan bersiap untuk menghadapi masa sukar. Ya, kenapa? Karena yang pertama kenyamanan harta dan kekayaan, saudara. Banyak orang terikat pada harta benda dan kekayaan mereka. Mereka merasa aman karena punya rumah, punya tabungan, punya segalanya, punya kendaraan, punya fasilitas hidup. Padahal firman Elohim berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakannya. Itu Matius 6 ayat 19. Artinya apa, saudara? Artinya kekayaan duniawi bisa membuat orang buta terhadap realitas zaman akhir. Betul? Hati-hati, saudara. Ya, mereka dibuat buta. Kenapa? Karena mereka lebih sibuk mempertahankan kenyamanan daripada mempersiapkan iman, mempersiapkan kehidupan di akhir zaman, saudara. Ya, saya rasa Anda paham ini. Yang kedua, kenyamanan pekerjaan dan status, saudara. Ada yang merasa aman karena punya, kalau kerja kantor, BUMN, PNS, mereka nyaman karena mereka punya gaji tetap, saudara, tiap bulan. Ya, haleluya. Jadi mereka merasa aman. Atau mereka yang punya jabatan-jabatan tertentu, mereka pikir mereka sudah mapan. Iya kan? Kalaupun pensiun, kalau PNS ada gaji pensiun, ya. Akan tetapi saudara perlu kita ingat bahwa ketika masa sukar datang, ya, saudara tahu, sudah paham tentang sistem, itu akan runtuh total. Ya, kenapa? Karena harus mengikuti sistem, saudara. Jadi gaji saudara, jabatan ataupun status itu tidak akan menyelamatkan. Ya, justru yang ada saudara akan diseret untuk mengikuti sistem. Ya, kalau sudah ikut sistem anti Hamasi, apakah saudara selamat? Ya tentu tidak, saudara. Ya, haleluya. Ya, jadi hati-hati, saudara. Ya, yang ketiga, kenyamanan hidup di kota. Nah ini, ya, ini saudara, banyak kawan-kawan saya sudah kita ingatkan berkali-kali, ya, tapi mereka masih menyaman di kota, saudara. Tapi ada yang sudah mulai gelisah, saudara. Ada yang cari-cari kawan, komunitas untuk mereka berdiam. Ya, ibarat kata yang dikatakan oleh Pak Dharma Pongrekun Kampung Aman. Ya. Tapi kan sudah banyak komunitas, saudara, untuk di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera itu sudah ada beberapa komunitas. Tapi mereka tidak mengekspos, saudara, karena memang bahaya juga, akan mudah dilacak, saudara. Ya, haleluya. Ya, bahaya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kenyamanan hidup di kota. Ya, banyak orang sudah terbiasa hidup di kota dengan fasilitas. Iya kan? Apa itu? Lihat, ada listrik, ada internet, ada rumah sakit, ada mall, iya kan? Ada pusat perbelanjaan, ada pusat hiburan dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi ketika firman menyingkapkan bahwa orang percaya harus siap berlari ke gunung atau ke hutan untuk membangun kampung aman, mereka tidak siap. Kenapa? Ya itu tadi, karena kenyamanan. Mereka tidak akan mungkin meninggalkan harta benda mereka.
Ya, mereka tidak akan mungkin tinggalkan kenyamanan fasilitas yang sudah ada. Ya, kecuali yang betul-betul mau bayar harga. Ya, makanya mereka berkata, mana mungkin saya tinggalkan semuanya ini. Ah, ini saudara. Ya, ada juga yang sudah tahu, bahkan kawan-kawan saya sudah tahu, saudara. Ya, tapi mereka tidak mampu untuk melangkah. Ya, haleluya. Bahkan yang sudah melangkah pun pulang kampung lagi, saudara. Ya, haleluya. Ya, inilah jebakan zona nyaman yang membuat mereka lengah dan akhirnya menyerah kepada sistem tanda binatang. Saya percaya pasti mereka akan menyerah. Ya, maka sia-sialah iman mereka, saudara. Ya, sangat disayangkan. Ya, karena persiapan itu tidak cukup 1-2 hari. Ya, nggak cukup persiapan 1-2 hari, saudara. Ya, mau bulan-bulan. Kalau saudara lihat perkembangan di Amerika itu luar biasa. Mereka ada satu komunitas dan bahkan mereka sudah hidup di dalam komunitas tersebut jauh dari kota. Mereka membangunnya itu seperti yang Pak Dharma katakan, membangun kampung amat. Dan mereka sudah hidup senang. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka resign dari pekerjaan mereka. Ya, lah kita. Ya, yang di kota, nah kita yang di kampung ketika sana ini hati-hati, saudara. Jangan saudara pikir oh hanya berlaku di kota, hati-hati. Yang namanya sistem tetap satu. Ya, saudara lihat yang terjadi pemadaman listrik. Kalau dipikirkan beda-beda, tapi kenapa? Dimatikan mati semua, saudara. Kayak kita Kalbar kan 1 minggu total, Pontianak kota besar mati total. Ya, kenapa sistem? Ya, haleluya. Kemudian poin selanjutnya, saya cepat. Terhalang oleh ikatan keluarga. Nah, ini juga yang menjadi penghambat, saudara. Ya, ada yang sebenarnya sudah siap, saudara. Ya, tapi terhalang oleh keluarga. Contoh anak-anak masih sekolah, anak-anak katanya nggak siap. Kasihan nanti anak-anak ini, saudara. Ya, atau ada keluarga yang nggak mau ikut. Ya, nah ini ngeri, saudara. Mereka lupa bahwa firman Elohim berkata, keselamatan itu masing-masing nggak bergantung kepada suami atau istri atau kepada anak-anak atau keluarga, saudara. Kalau sudah demikian, kita harus tetapkan iman. Nak mau lunak kepangan, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu anak, sekalipun bini, sekalipun laki. Jangan, saudara. Karena keselamatan masing-masing dan lunak kepangan, saudara. Tapi kalau saudara mau kompak mati bersama, ya nggak apa-apa juga sih. Mau masuk neraka bersama nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau, saudara. Ya, sia-sia hidup jadi orang percaya. Apalagi sudah mengenal nama kudus, lalu cuma karena orang tua, keluarga, lalu cuma karena meadi, kawan, anak, lalu binasa. Kasar UGM sekali jadi orang percaya, kan begitu, saudara. Kasar UGM sekali berjuang, kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Ya, ini mereka lupa, saudara. Tidak ada jaminan bahwa seluruh keluarga itu otomatis selamat. Ya, kalau nggak berjaga-jaga. Nah, ikatan keluarga bisa menjadi alasan untuk tetap tinggal di zona nyaman. Padahal panggilan Elohim sudah sangat jelas dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, loh, saudara. Ya, kalau saudara lebih mengasihi bapak, mama, kakak, meadik, ya, Yesus katakan ia tidak layak bagiku. Ya, jadi saudara bapak ibu yang terkasih, zona nyaman adalah musuh tersembunyi di zaman akhir, di mana harta, gaji, status, kota, bahkan keluarga bisa menjadi alasan untuk tidak berjaga-jaga. Akan tetapi firman Elohim jelas berkata, hanya mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan
selamat. Jadi jangan biarkan kenyamanan dunia menipu kita. Jangan biarkan ikatan manusia menghalangi kita. Amin. Keselamatan adalah keputusan pribadi. Dan ujian iman terakhir tidak bisa dihindari dengan alasan kenyamanan, saudara. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa mereka yang hidup seenaknya tanpa persiapan sedang menipu diri mereka sendiri. Ya, haleluya. Kemudian yang ketiga, bahaya kelalaian. Ya, orang yang kepedean rohani biasanya tidak berjaga-jaga, saudara. Ya, malahan mereka tidak serius di dalam doa. Ya, tidak sungguh-sungguh memegang firman dan mudah kompromi dengan dunia. Karena jelas dalam 1 Tesalonika, saya ulangi lagi firman ini berkata, janganlah kamu tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Ya. Keempat, teguran firman. Kepedean iman adalah bentuk kesombongan rohani. Ya. Bapa Yahweh tidak mencari orang yang hanya pandai berkata aku percaya. Ya. Tetapi orang yang setia sampai kepada kesudahannya. Nah, ujian iman bukan untuk mereka yang malas, saudara. Ya, tapi untuk mereka yang selalu berjuang. Ya, jadi saudara jangan tertipu oleh kepedean iman yang menyesatkan. Ya, haleluya. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu otomatis tanpa perjuangan. Oh, tidak, saudara. Ya, haleluya. Ingat, saya ingatkan lagi, rapture bukan shortcut bagi orang yang lalai, melainkan mahkota bagi mereka yang berjaga-jaga, mereka yang setia bertahan dalam kesukaran. Amin. Haleluya. Bagian yang ketiga, ujian iman terakhir. Ya. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, firman Elohim sudah sangat jelas menegaskan bahwa sebelum kita menerima mahkota kehidupan ada ujian, ya, ujian iman terakhir yang harus kita hadapi. Nah, masa sukar bukan sekedar cerita, melainkan kenyataan yang akan menjadi filter iman bagi setiap orang percaya. Ya, yang pertama masa sukar sebagai api pemurnian. Ya, semua ada ayatnya, ada referensi. 1 Petrus 1 ayat ini dikatakan, imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana diuji dalam api. Jadi artinya apa, saudara? Sama seperti emas dimurnikan di dalam api. Nah, iman kita akan dimurnikan dalam penderitaan. Ya, jadi kalau mereka-mereka yang hidup dalam kenyaman tidak mau menderita, ya gimana ceritanya, saudara? Ya, haleluya. Ya, kesukaran bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuktikan bagi mereka yang sungguh-sungguh setia. Amin. Nah, makanya kita ini lagi diuji, saudara. Ya, yang kedua, tekanan dunia dan anti Hamasiyah. Dalam 3,5 tahun terakhir anti Hamasiyah akan berkuasa penuh. Ia akan menuntut semua orang menerima tanda binatang. Ini bagi yang terludi, bagi yang ketinggalan. Ya, dan mereka yang menolak tanda itu akan kehilangan akses ekonomi, bahkan nyawa mereka bisa terancam. Inilah ujian iman. Apakah kita tetap setia kepada Bapa Yahweh meski harus kehilangan kenyamanan, harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan harta, bahkan mungkin istri, suami, anak-anak, meadik, keluarga, ataupun hidup kita. Ya, itu taruhannya. Tergantung dari saudara siap tidak. Ya, yang kedua, ketekunan sebagai kunci. Yeshua berkata, barang siapa bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Matius 24 ayat 13. Bertahan berarti tidak menyerah. Ya, tidak menyerah, tidak kompromi dan tidak mundur sekalipun ada tekanan-tekanan. Ya, ujian iman terakhir akan memisahkan antara iman yang sejati dan iman palsu. Nah, kan? Banyak saudara
ya. Itulah makanya Bapak Yahweh menguji kita di hari yang terakhir. Akan nampak mana yang imannya yang palsu dan imannya yang sungguh-sungguh. Akan nampak, saudara. Dan sudah mulai nampak hari-hari ini. Yang ketiga, mahkota bagi yang setia. Nah kan, saya sudah singgung di awal ada mahkota. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mahkota ini bukan untuk mereka yang lalai ya, bukan untuk mereka yang hidup seenaknya, akan tetapi untuk mereka yang rela berjuang ya sampai akhir. Ya, makanya saya bilang tadi, kita yang sudah berjuang susah payah dari awal ya, lalu yang baru yang nggak berjuang lalu rapture, itu nggak akan mungkin terjadi, saudara. Hidup lalai, hidup lintang pukang lalu mimpi rapture. Ya itu nggak akan mungkin. Bagaimana dengan kita yang terus berjuang dari awal, yang tetap setia? Berarti tidak diperhitungkan oleh Bapak Yahweh kalau begitu, betul? Iya dong. Ya, kita yang sudah susah payah berjuang, taat, setia, menderita dan lain sebagainya, lalu mereka yang seenaknya hidup lalu rapture, tidak bisa, saudara. Ya, nah inilah janji Bapak Yahweh, penderitaan sementara akan digantikan dengan kemuliaan kekal. Amin. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ujian imam terakhir adalah kenyataan yang memang tidak bisa dihindari. Masa sukar akan datang, anti Hamasya akan berkuasa, dan dunia akan menekan orang percaya. Tetapi justru disitulah iman saudara dan saya diuji. Jadi jangan tertipu oleh kepedean rohani, bahkan jangan pernah berpikir bahwa kita shortcut langsung rapture tanpa melewati ujian. Ya, saya ingatkan lagi, rapture adalah mahkota bagi mereka yang bertahan, bukan hadiah instan bagi mereka yang lalai. Tidak. Ya, bagian yang keempat, yang terakhir, saudara. Ya, haleluya. Bagian yang terakhir, sikap yang harus dimiliki jemaat. Ya, jadi setelah kita memahami tentang realitas zaman akhir dan juga bahaya tentang kepedean, ya, kepedean iman maksud saya ya. Nah sekarang kita harus bertanya, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat? Ya. Apa yang saudara harus lakukan sebagai jemaat? Firman tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga memberikan arahan, betul? Ya, arahan yang jelas tentang sikap yang harus kita miliki. Dengar baik, yang pertama sikap seperti apa? Berjaga-jaga. Ya, berjaga. Saya ulangi lagi ayatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 6. Janganlah kamu tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jangan tidur, saudara. Berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktunya sudah singkat. Ya, jangan, artinya apa? Jangan hidup seenaknya, jangan hidup semau gue. Iya kan? Jangan terlena oleh dunia, akan tetapi selalu waspada terhadap tanda-tanda zaman. Ya, yang kedua, setia dalam doa. Ya, nggak tahu nih jemaat masih suka berdoa enggak nih? Ya, doa bukan sekedar rutinitas, saudara ya, tetapi senjata rohani. Ya, dalam masa sukar doa adalah kekuatan. Ya, untuk apa? Untuk bertahan. Ya, untuk apa? Untuk penghiburan bagi hati. Iya kan? Iya. Dan untuk apa? Untuk perisai melawan penyesatan. Kalau saudara nggak berdoa, ya gimana mau melawan dunia ini, saudara? Ya. Jadi jemaat harus membangun kehidupan doa yang konsisten. Bukan nanti ada masalah baru mau berdoa.
bukan nanti sakit penyakit baru mau berdoa. Ya, tapi dalam segala keadaan kita harus berdoa ya. Yang ketiga, mengasihi firman. Ya, firman adalah pelita di tengah kegelapan. Tanpa firman kita akan tersesat. Ya, haleluya. Jangan sampai saudara tersesat. Jemaat harus rajin membaca, merenungkan, dan memegang teguh firman. Ya, jangan hanya mendengar, tapi apa? Melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang keempat, tidak kompromi dengan dunia. Ya, dunia akan menawarkan yang sudah saya sebutkan tadi, kenyamanan, harta, dan kompromi. Ya, tetapi firman katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Saudara begini, saya mau saksikan. Ya, ada kesaksian, saya tidak sebutkan siapa orangnya, tapi ini kejadian fakta di mana satu keluarga ini sibuk dengan pekerjaan, saudara. Ya, bahkan ibadah mereka terganggu. Ya, dan kelihatan mereka kerjanya berhasil. Ya, akan tetapi saudara Bapak Ibu yang terkasih, singkat di akhir cerita, mereka meminjam uang. Ya, tapi dalam hati saya, pertanyaan saya, kemana uang mereka yang selama mereka miliki? Ya, itu pertanyaan saya. Ya, jadi saya berpikir bahwa hati-hati sudah, ya, dengan yang ditawarkan hari-hari ini. Jangan tawaran itu membuat saudara akhirnya kehilangan segala-galanya. Ya, itu kuncinya. Ya, makanya kan saya sudah ingatkan dari awal. Saya bicara karena saya mengasihi saudara, makanya saya ingatkan. Ya, jadi karena yang saya takutkan secara manusia, saudara, ya, yang saya juga memahami bahwa ada pinjaman di salah satu buah tempat pinjam, dan itu yang saya khawatirkan itu akan tidak mampu untuk melunasinya, dan akhirnya akan semakin terpuruk keadaan mereka. Ya, jadi makanya saya katakan, segala sesuatu kita harus bawa dalam doa, dalam mengambil keputusan. Jangan sampai karena ambisi kita salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan, akhirnya menghancurkan kita sendiri. Ya. Disconnected. Jadi hati-hati saudara. Ya, apalagi di akhir zaman. Connected. Di masa-masa sukar yang seperti ini saudara, akan semakin sulit saudara. Ya. Nah, kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, ya itu tadi saya katakan tadi, akhirnya itu yang akan membuat kita akhirnya selesai saudara. Ya. Jadi jaga-jaga saudara. Ya. Haleluya. Yang keempat, tidak kompromi dengan dunia. Dunia akan menawarkan kenyamanan, ya, saya katakan tadi, harta dan kompromi. Tapi firman katakan janganlah serupa dengan dunia ini. Jadi maksud saya saudara, kita sebagai jemaat, saya pribadi sebagai hamba Elohim, ya, seharusnya berani berkata tidak, ya, dengan tawaran-tawaran, ya, apalagi tawaran dosa. Sekalipun dunia ini semakin menekan, menghimpit kita, saudara, ya, apalagi tawaran-tawaran yang bisa menjebak kita, ya. Haleluya. Saya rasa saudara paham akan hal ini, ya. Yang kelima, siap berkorban. Ya, masa sukar akan menuntut pengorbanan.
Ya, harta, pekerjaan, bahkan nyawa saya katakan tadi. Jadi jemaat sebenarnya harus siap kehilangan segalanya. Untuk apa? Mempertahankan iman. Ya, saudara lihat sekarang keadaan. Pemerintah semakin menekan masyarakat dengan pajak. Ya kan? Bahkan sekarang door to door. Ya kan? Bahkan sekarang sertifikat digital semua akan ditekan. Apalagi maaf ngomong yang cuma numpang-numpang tanah orang, kalau bangun rumah permanen. Ya, ini yang berbahaya saudara. Kalau kita nggak siap, makanya saya bilang siap-siap nanti akan ada pertumpahan darah. Sekarang aja aparat dengan aparat sudah saling gontok-gontokan. Tapi nanti aparat dengan masyarakat. Apalagi lani lagi. Ya, kemana kita mulai? Ya kan begitu saudara. Ya, makanya ngeri saudara. Ya, kalau saya bayangkan hal ini pagi lusa dengan kain apa yang terjadi saudara. Ya, jadi jemaat harus siap kehilangan segalanya demi mempertahankan iman. Ingat janji Yesua, Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi saudara, sikap jemaat di zaman akhir bukan sikap santai, tetapi sikap tegas, ya, berjaga-jaga, setia dan tidak kompromi. Dunia akan semakin gelap, anti Hamasiyah akan berkuasa, tetapi jemaat yang setia akan bertahan. Dan saya ingatkan kembali, ya, rapture bukan mereka yang lalai, melainkan untuk mereka yang berjaga-jaga dan bertahan sampai kesudahannya. Amin. Haleluya. Dan bagian yang paling terakhir adalah penutup. Ya, ujian, penutup dari ujian iman terakhir di zaman ini saudara. Ya. Jadi setelah kita bahas realitas zaman akhir tentang bahayanya kepedean iman dan ujian iman yang terakhir, kita tutup dengan satu pesan yang tidak bisa ditawar, ya, yaitu hanya mereka yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat. Harapan saya sebagai hamba Elohim, ya, mengingatkan saudara bertahan. Amin. Boleh bertahan, ya, hanya sebagai himbauan aja, karena kan keselamatan masing-masing juga. Ya, jadi bertahan, ya, karena waktunya tidak lama lagi. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.